Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dewi. Uh, Gini, Dok, ada beberapa yang ingin kita tanyakan, Oke. terutama dalam masa-masa transisi COVID, Dok. Ya. COVID ini telah mulai menyebar lagi di negeri kita, Dok. Oke. Terutama sudah banyak di Jakarta, di Bali, bahkan kemarin kita sempat melihat di dalam pemberitaan COVID ini sudah menyebar di kota Surabaya. Kalau menurut dokter, bagaimana dok penyebarannya dan cara mengatasinya? Terus kontaminasinya itu lebih parah daripada dulu atau lebih ringan, dok? Terima kasih, dok. Oke. Baik, terima kasih, Dewi. Jadi memang seperti kita ikuti ya pemberitaan selama ini yang berkembang, bahwasanya virus COVID ini mulai ada pergerakan meningkat kasusnya. Gitu. Di beberapa negara yang di luar sana itu memang menunjukkan adanya peningkatan kasus di tahun 2025 ini. Walaupun mungkin tidak seperti pada saat tahun-tahun sebelumnya yang awal mula ditemukannya COVID antara tahun 2020 ya sampai 2022 itu memang puncak-puncaknya. Tapi tetap ada memang fluktuatif dan tahun 2025 ini di beberapa negara tertentu saja itu ada kenaikan, dilaporkan kenaikan untuk kasus COVID-19 ini. Dan yang berkembang memang menurut laporan WHO ada beberapa varian yang memang itu muncul di sana, dan kebanyakan memang varian ini adalah merupakan varian dari COVID jenis Omicron. Ya, kita tahu kemarin ada Delta, ya, kemudian ada Alpha juga, kemudian ada Omicron. Yang ini Omicron ini adalah jenis COVID yang gejalanya mungkin tidak seberat kalau Delta ya. Jadi tingkat memang untuk penularannya sama-sama relatif lebih cepat gitu ya. Cuma untuk tingkat keparahan, kesakitan dan keparahannya ataupun sampai tingkat untuk kematiannya tidak. Ini relatif ringan ataupun relatif kecil dibandingkan dengan yang tipe atau varian Delta dari COVID ini. Jadi termasuk beberapa dari varian COVID tadi ya, Omicron tadi, ini nanti muncul lagi bermutasi, ada beberapa subtipenya ya jenisnya, ada yang subvarian. Jadi Omicron ini ada subvarian itu macam-macam betul. Ada yang di beberapa negara ini, ada yang mungkin kita kenal, ada yang ada EXC, kemudian ada yang JN ya. Kalau di Indonesia ini kebetulan ada yang tipenya yang MB11 dan KP128. Jadi ini salah satu yang paling banyak yang dominan di Indonesia, mungkin beberapa ya. Sama yang dominan yang paling banyak adalah yang tipe MB1.1 dan KP1.2.8 gitu ya. Ini yang di Indonesia. Ada lagi yang terbaru ya kemarin ya, disinfokan yang mungkin di beberapa pemberitaan kemarin juga disebutkan ada yang namanya yang subvarian dari Omicron ini yang namanya Nimbus ya, Nimbus 1.81 ya. Ini juga dilaporkan sudah menyebar ke 22 negara oleh WHO, disampaikan seperti itu laporannya. Di antaranya ada tetangga kita, Singapura, Thailand gitu ya. Kemudian ada Hong Kong, Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Untuk di Indonesia saat ini belum ada laporannya. Gitu. Jadi semua subvarian ini yang saya sampaikan tadi itu mirip semuanya. Jadi termasuk dalam varian, termasuk dalam subvarian dari Omicron, yang itu virus COVID yang gejalanya itu relatif lebih ringan ataupun angka kematian juga kecil. Okay. Dan di Indonesia alhamdulillah belum ada laporan untuk Nimbus ini. Okay. Jadi kita harapkan nanti kedepannya juga tidak sampai ada gitu. Okay. Walaupun mungkin di beberapa negara sudah cukup banyak. Okay. Itu tadi khas macam-macam ya, di setiap negara beda-beda subvariannya. Terkait dengan gejalanya, jadi hampir sama-sama seperti ya seperti penyakit COVID sebelumnya ya, yang Omicron ya, ataupun mungkin dengan kita kalau misalnya ada penyakit yang lainnya dengan flu, jenis flu lain juga sama. Jadi misalnya panas gitu ya, demam, kemudian nyeri seluruh badan, fatigue itu seperti kayak lemas semua badannya, kemudian ada nyeri-nyeri, sakit kepala, batuk pilek gitu ya, ada mual,
kemudian kadang-kadang ada beberapa sebagian kecil yang mengalami gangguan pencernaan seperti mual, muntah gitu ya. Yang khusus untuk nimbus ini memang ada yang sedikit khas dia, di mana rasanya selain tadi gejala tadi ada rasa seperti nyeri di tenggorokan, seperti kayak tertusuk di belakang tenggorokan itu. Nah itu yang nimbus ya. Jadi tapi tetap itu hampir mirip dengan penyakit infeksi saluran pernafasan yang lainnya seperti influenza dan lain-lainnya. Jadi dan seperti kita ketahui bahwasanya COVID terutama yang Omicron ini itu sifatnya adalah karena virus biasanya nanti bisa sembuh sendiri, disease. Sehingga harapannya dari Kementerian Kesehatan pun juga menyarankan bahwasanya ini tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, yang penting jaga daya tahan tubuh gitu ya. Kemudian yang apabila ada gejala monggo nanti bisa periksa gitu. Untuk pencegahan-pencegahannya ya tentu sama dengan COVID yang kemarin gitu ya, kita terapkan PHBS dan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kalau ya protokol kesehatannya seperti kita ingat, masker itu yang penting ya, terutama untuk apabila ada yang sakit ya, terutama sakit saluran pernafasan ya segera pakai masker gitu ya, supaya tidak menulari lainnya. Cuma kita kadang tidak bisa ya, kadang-kadang meminta orang itu untuk pakai masker, karena di setiap orang beda-beda kan pemikirannya, kadang oh saya sakitnya nggak terlalu parah gitu ya, ini nggak pakai masker ya. Kalau seperti itu ya monggo nanti kita semuanya aja yang pakai masker, terutama untuk yang ada yang kita berdekatan dengan orang sakit ya kita jaga jarak, nggak perlu kita yang sendiri yang sehat pakai masker gitu. Walaupun sebenarnya paling bagus dari yang sakit itu pakai masker gitu ya. Itu jadi pakai masker, jaga jarak dengan orang yang mungkin derita sakit seperti mirip kayak COVID gitu ya gejalanya. Kemudian yang ketiga cuci tangan gitu ya. Lebih lengkap lagi misalkan nanti yang belum vaksinasi COVID ya itu bisa dilengkapi gitu ya. Nah itu kemudian walaupun mungkin sekarang sudah programnya sudah tidak seperti dulu ya. Jadi untuk ketersediaannya pun sudah tidak bisa kita temukan lagi ya, karena memang statusnya pun juga sudah diturunkan bukan pandemi tapi endemi. Endemi dalam artian ya kasus itu memang berkembang selalu ada dan itu tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan untuk kesehatan. Ya. Jadi seperti kayak penyakit flu, influenza yang lainnya ya. Itu hampir sama dengan COVID yang sekarang yang Omicron ini, karena gejalanya tidak terlalu parah sehingga diharapkan nanti ini sama seperti flu yang lainnya bisa mengatasi dengan daya tahan tubuh yang baik dengan cara makan bergizi ya, kemudian istirahat cukup gitu. Kalau misalkan perlu yang diperobat. Jadi untuk sementara itu yang kami dapat informasi terkait dengan COVID ini. Bagaimana cara penyebaran COVID Omicron ini, Dok? Apa sama seperti yang terdahulu ya, Dok ya? Kalau terdahulu kan lewat angin dan lain sebagainya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Dok, setelah adanya kita vaksin, dulu seperti dulu ya, Dok ya, orang yang manula itu takut. Apakah ini nantinya juga Omicron ini juga diadakan vaksin atau sendiri secara pribadi atau memang dihimpun oleh pemerintah seperti itu, Dok? Jadi untuk penyebarannya terlebih dahulu kita tahu ini menyebar karena penyakit pernafasan gitu, tentu melalui udara. Paling banyak, paling mudah kalau misalkan orang bersin ya atau batuk itu paling mudah menular. Walaupun ada juga berbicara saja itu bisa juga, tapi kecil kemungkinan. Jadi apabila ada yang sakit COVID ini ya positif misalkan ya, kemudian dia bersin ataupun batuk di depan orang yang sehat, ini kemungkinan akan bisa menular seperti itu. Ya. Itu yang penurunan paling utama ya. Walaupun ada penurunan yang lainnya, misalkan ketika menyentuh barang tertentu ya, yang itu mungkin sudah terkena tadi ya dahak ataupun terkena udara percikan dari saluran pernafasan. Bisa aja, tapi itu kecil kemungkinan. Yang paling besar itu adalah pada saat ini tadi lewat udara, droplet kita bilang droplet ataupun uap ataupun percikan udara ya, atau percikan bersin tadi itu masuk ke dalam saluran pernafasan orang sehat. Jadi penularannya lewat itu yang paling utama ya. Mungkin di penularannya tadi bisa secara tidak langsung tadi ya sentuhan itu yang utama. Kemudian terkait dengan vaksinasi, karena dari kementerian dari pemerintah pusat menyatakan dalam ini melalui Menteri Kesehatan itu menyatakan bahwasanya untuk status COVID ini sudah bukan pandemi, jadi endemi.
otomatis terkait dengan vaksinasi, kemudian terkait dengan upaya-upaya yang lainnya, misalkan kan banyak kegiatan di sana untuk terkait mendukung penurunan COVID ini, termasuk pemeriksaan kemarin ya swab itu dan lain-lainnya itu sudah mengikuti bahwasanya itu sudah tidak menjadi tidak di handle lagi langsung oleh pusat. Mungkin pada saat masa transisi itu sempat ada untuk vaksinasi hanya diberikan mungkin sebelumnya untuk umum ya semuanya. Kemudian setelah masa transisi itu ada bahwasanya yang bisa diberikan vaksin COVID ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit tertentu komorbid yang resiko tinggi kalau misalnya kena COVID bisa menyebabkan dia jatuh pada keadaan yang parah, ya, bisa sampai meninggal. Itu orang-orang apa yang daya tubuhnya turun, ya. Kemudian orang-orang tua kemarin ya, kemudian orang-orang yang punya penyakit tertentu gitu ya, misalkan penyakit penyakit diabetes, penyakit kanker dan lain-lain itu diberikan vaksin ini. Di luar itu tidak dihandle atau tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau memang mau vaksin bisa melakukan vaksinasi di pelayanan pusat kesehatan atau Fasiankes yang menyediakan vaksin tadi. Itu ada beberapa ya, kebetulan kalau di Lumajang memang kebetulan belum ada. Yang kami dapat informasi itu di Surabaya, di Jember itu masih ada. Sedangkan yang kemarin, yang di Fasiankes, yang di Puskesmas, yang memang khusus untuk yang kelompok-kelompok tadi, itu sudah diberikan sebagai kepada masyarakat. Tapi seperti kita ketahui, ini kan sudah mulai dikurangi oleh pemerintah, sehingga termasuk juga mulai selanjutnya sudah tidak ada lagi. Karena itu untuk pelayanan ini sudah untuk tahun 2025 ini sudah tidak ada. Karena memang logistiknya dari pemerintah pun juga sudah tidak ada. Oke, dokter. Kemudian sejauh ini penyebaran apa sudah masuk ke Kabupaten Lumajang, Dok? Untuk di Kabupaten Lumajang ini ya, jadi kalau untuk mengetahui jenisnya, ya, subvariannya ini, apakah termasuk yang EXE atau JN atau ini harus ada pemeriksaan swab gitu ya. Dan tadi di awal saya sampaikan di Indonesia paling banyak adalah subvarian dari namanya MB1.1 dan juga KP 2.18, koreksi yang tadi ya. Yang 2.18 ini agak memang diputar angkanya kan. Jadi ini yang paling banyak 2 itu. Yang lainnya ini kebetulan hampir mungkin ada, tapi tidak terlalu signifikan jumlahnya. Sehingga yang paling banyak dilaporkan adalah terkait dengan yang MB dan KP tadi. Apakah di Lumajang ada? Okay. Kalau di Lumajang, kebetulan kami belum ada data laporan baik itu di rumah sakit di Lumajang maupun di Puskesmas atau di lab Kesda itu yang menyatakan bahwasanya ada laporan positif COVID ini. Termasuk dari Surabaya, biasanya yang mungkin ada penduduk kita yang periksa di Surabaya mungkin atau tinggal pada saat itu berpergian di Surabaya kemudian diperiksa di Surabaya dan sekitarnya mungkin itu masih belum melaporkan ke kami terkait warga Lumajang yang positif. Kalau ada, biasanya nanti mereka akan memberikan feedback. Ya, jadi saat ini belum ada, diharapkan nanti memang tidak ada gitu ya. Oke, dokter. Vaksin COVID dilakukan di Kabupaten Lumajang, apakah sudah di backup oleh pemerintah Kabupaten Lumajang? Yeah. Untuk vaksinnya, apa vaksin itu memang dibatasi atau gimana? Nantinya kalau orang sakit itu harus membeli vaksin sendiri. Tadi kan sudah ya, vaksin COVID ya. Iya. Vaksin COVID tadi, jadi ada fase-fasenya. Ketika dia pandemi, ya pada saat kita masuk pandemi, itu memang kebutuhan vaksin ini disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, dan ini Kementerian Kesehatan. Kemudian pada masa transisi
ini sudah mulai diturunkan ya. Jadi di istilahnya itu untuk pemberian COVID ini, ya vaksinasi COVID ini tidak semuanya untuk sasaran. Kalau dulu kan ya anak-anak ada, kemudian remaja, kemudian dewasa, orang tua itu ada ya. Tapi setelah masa transisi ini, antara masa transisi dari pandemi ke endemi, ini sudah ada pemberitahuan dari Kementerian Pusat juga, Kementerian Kesehatan, bahwasanya pemberian COVID ini vaksinasinya adalah diprioritaskan untuk kelompok-kelompok yang berisiko. Ya, jadi kelompok-kelompok yang cenderung bisa jadi ketika dia COVID akan parah sehingga menyebabkan tingkat kematian tinggi. Ya. Contohnya tadi orang tua, ya, kemudian orang yang punya penyakit kronis ya, misalkan penyakit asma, penyakit jantung, ya, stroke dan lain-lain. Termasuk orang yang daya tahan tubuhnya turun gitu ya di sana. Itu yang mendapat itu. Di luar itu seperti orang misalkan dewasa normal ini tidak menjadi sasaran untuk mendapatkan vaksin dari pemerintah pusat. Gitu. Setelah itu berjalan beberapa tahun, salah 2003 sampai 2004, ya. Kemudian setelah itu memasuki ke 2025 ini kan sudah menjadi 2025 ini sudah menjadi masa untuk endemi bukan. Jadi bukan jadi bukan pandemi lagi tapi endemi. Dalam artian kasus ini sudah dianggap kasusnya tidak melonjak tinggi dan tidak menjadi permasalahan kesehatan secara global gitu ya. Jadi dianggap endemi, penyakit yang mungkin sehari-hari akan kita temui gitu, seperti kayak penyakit flu lainnya. Jadi ini itu sudah berganti lagi nanti vaksinasinya dari pemerintah pusat juga menyatakan bahwasanya untuk ketersediaan sudah tidak ada dan memang untuk saat ini sudah tidak dilanjutkan kembali. Kalaupun nantinya membutuhkan ya, itu diharapkan nanti bisa secara mandiri di tempat-tempat vaskes yang sudah ditunjuk ataupun vaskes yang memang mendaftarkan untuk menyediakan vaksin ini gitu. Jadi saat ini memang terus di kita di puskesmas sudah tidak ada lagi. Jadi kalau memang ada masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi, nanti monggo bisa menghubungi kami. Nanti kami coba nanti akan mencari informasi kembali mana saja vaskes itu yang menyediakan vaksin ini untuk mereka bisa mendapatkan. Karena ada beberapa contoh kerjaan, diterima pekerjaan atau sekolah itu harus mensyaratkan salah satunya adalah pemberian vaksin COVID itu ada, ataupun mau keluar negeri itu ada juga seperti itu. Nah itu nanti kami coba nanti bantu dengan memberikan informasi fasilitas kesehatan mana yang bisa memberikan vaksinasi secara mandiri. Oke dokter. Sekarang untuk regulasi anggaran penanganan COVID dok ya. Kalau COVID 2023 itu masih amburadul ya dok ya. Nah untuk regulasi 2025 apa memang ada ketentuan dari pemerintah pusat maupun daerah? Seperti kita ketahui memang untuk penganggaran ini lebih banyak diberikan oleh pemerintah pusat gitu, terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian COVID ini. Itu dimulai dari bagaimana mulai dari pemeriksaannya ya. Kita tahu kan kemarin ada testing gitu, memeriksa itu baik itu ketersediaan logistik untuk pemeriksaan testing, pemeriksaannya. Kemudian juga ada lagi pengobatannya. Itu semua biaya pengobatan perawat inap itu semua juga dihandle oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, itu semuanya ditanggung. Gitu. Jadi sangat kecil karena kalau dari pemerintahan daerah memang ada, cuma itu kecil dan itu pun tidak langsung sebenarnya untuk upaya-upaya pencegahan daripada atau penanganan dari COVID, tapi tetap ada dari pemerintahan daerah. Itu karena memang konsentrasi ada namanya refocusing dulu ini. Jadi memang anggaran di daerah itu memang diharapkan tidak banyak yang disalurkan tidak untuk upaya penanggulangan COVID ini. Jadi salah satunya itu tadi pembelian bahan-bahan, alat-alat pemeriksaan, kemudian seperti kata kan kemarin kan beli alat-alat APD itu juga mahal-mahal itu ya. Pemeriksaan juga PCR untuk membuktikan swab itu kan juga mahal sekali jutaan kadang untuk sekali swab aja. Termasuk pengobatan juga mahal rawat inap. Itu semuanya dikoordinasi satu oleh pemerintah pusat gitu.
Sehingga praktis kan kegiatan-kegiatan di kita yang lainnya ya, itu juga agak sedikit menurun karena memang fokus kegiatan semuanya anggarannya itu dihandle oleh pusat untuk gimana ini bisa dialokasikan untuk penanganan COVID. Kemudian itu sampai tahun 2020 ini itu kan sudah endemi, sehingga termasuk pembiayaannya juga ini tidak sebanyak yang pada saat pandemi itu, karena sudah satunya bukan siaga lagi istilahnya seperti itu ya. Tidak. Kenapa? Karena memang setelah tahun 2003 ataupun 2004 kemari ini sudah yang berkembang ada Omikron aja, bukannya Delta dulu ya. Ini yang sifatnya itu adalah ringan, sehingga kegiatannya, anggarannya untuk penanganan COVID ini lebih banyak mengikuti anggaran kegiatan reguler program. Contohnya, kalau misalkan untuk penanganan COVID ini, itu ada yang namanya Surveillance Sentinel, ILI, dan SARI. Artinya pemantauan untuk penyakit-penyakit flu. Nah, ini dilihat semua flu, ini jenis flu-nya yang kita lakukan di rumah sakit dan di Vaskes itu, mana yang kira-kira mengarah ke COVID. Ini kan kegiatannya sebelum ada COVID pun juga sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi tidak cuma kita mengkhususkan aja. Kalau memang itu mengarah ke COVID, maka kita tidak lanjuti langsung dengan misalkan ini pemeriksaannya ke luar, ke Surabaya misalnya. Di sana ada lab khusus ya, yang itu memang disediakan untuk pemeriksaan lab kasus-kasus yang benar-benar mengarah ke COVID ya, terutama COVID yang berat ya. Nah, itu. Jadi kegiatan kami untuk COVID ini lebih anggaran pada melekat sebenarnya mengikuti dengan kegiatan program reguler, yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan COVID tadi, seperti tadi surveillance, pemantauan. Jadi pemantauan melihat jumlah untuk ada kegiatan kita itu di sana anggarannya itu untuk memantau kenaikan kasus flu yang mirip-mirip, mungkin bisa mirip COVID. Nah, itu nanti jadi perhatian kita. Itu satu contohnya. Mungkin juga ada kegiatan yang lainnya. Untuk terakhir ya dok ya, harapan dokter terhadap warga Kabupaten Lumajang. Baik, untuk masyarakat Lumajang, kami dari Dinas Kesehatan P2KP Kabupaten Lumajang menghimbau ya. Mungkin kita tahu bahwasanya untuk kasus COVID-19 di beberapa negara menunjukkan angka yang peningkatan. Walaupun mungkin di Indonesia kasus ini tidak menunjukkan peningkatan, maka tetap kita harus waspada, tapi jangan panik ya. Karena memang yang ada saat ini adalah jenis Omikron, di mana itu gejalanya relatif lebih ringan dan untuk angka kematiannya juga kecil. Tapi tetap kita harus waspada karena ini tetap mungkin akan berbahaya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai faktor risiko atau penyakit kronis sehingga menyebabkan penyakitnya bisa bertambah parah karena terkena juga COVID-19 ini. Secara umum kami ingin menyampaikan informasi pada masyarakat Lumajang gimana supaya untuk mencegah penyakit COVID ini adalah gimana kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya dalam keadaan tetap sehat, tentunya dengan bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, gitu ya. Kemudian olahraga secara rutin, ya. Ini salah satu tips secara umum bisa mencegah kita dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian secara khusus kami berharap juga pada masyarakat Lumajang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka untuk mencegah COVID ini adalah dengan cara yang pertama memakai masker, terutama untuk bagi yang sakit. Kalau misalkan yang sehat pun juga boleh memakai masker apabila di sekeliling kita banyak orang yang mungkin terlihat sakit saluran pernafasan, ini tetap kita sama-sama memakai masker. Gitu. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, bagaimana kita nantinya selalu melengkapi vaksinasi COVID ini apabila memang belum lengkap. Tentunya ini monggo nanti kalau misalkan membutuhkan informasi terkait Vaskes menyediakan vaksinasi COVID, bisa menghubungi kami di Dinas Kesehatan, terutama di bidang P2P ya, pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian saran kami juga untuk mengantisipasi penularan COVID-19 ini, terutama untuk bagi tenaga kerja, baik yang mau berangkat maupun yang akan datang ke Indonesia. Ini kami harapkan apabila merasakan atau menderita penyakit COVID-19 ini, maka nanti
lebih baik apabila antisipasinya adalah dengan memeriksakan atau mendeteksi SARS dini melalui pemeriksaan swab antigen gitu ya. Nantinya akan diketahui apabila menderita COVID tentu tidak bisa, mungkin ditunda untuk perawatan ataupun diobati dulu di tempat kita bekerja gitu ya. Setelah dengan isolasi, kemudian dengan jaga tubuh, kemudian mungkin dengan obat-obatan untuk membantu menunjang kesehatan, ini diharapkan nanti segera bisa sembuh dalam waktu yang cepat terhadap COVID-19 ini. Oke, mungkin itu sekali lagi jaga kesehatan apabila menderita ataupun sakit yang itu bergejala mirip seperti COVID, misalkan panas, batuk pilek, ataupun badan nyeri dan lemas. Ini monggo nanti bisa memeriksakan untuk memastikan bahwasanya apakah kita menderita COVID atau tidak adalah dengan mendatangi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, ataupun mungkin di tempat kesehatan mandiri. Ini bisa kita lakukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga masyarakat Lumajang dalam keadaan selalu sehat.